Ini gimana Mas Gege? Tadi lanjut. Ini Nyai Weling karena ularnya ular weling. Ular weling. Dari mana Mas Gege? Cirebon kah? Dari Banten tapi ini. Oh, dari Banten. Kegunaannya Mas Gege? Buat melet. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Kali ini saya kedatangan tamu yang tentunya sahabat Pusaka Jawa yang bermain game atau pernah melihat. Ini sahabat saya Mas Gege namanya. Mungkin pernah melihat karena ini YouTuber juga, sahabat Pusaka Jawa. Di samping YouTuber, Mas Gege ini juga spiritualis. Nah, untuk pada season kali ini saya jelas tidak mungkin membabar masalah keris, tapi karena Mas Gege kan faknya masing-masing nih. Kalau saya kan cuma untuk fisiknya saja, luarnya. Kalau Mas Gege ini untuk nayuh keris, untuk mengetahui dalaman keris, karena kemarin-kemarin kan kita pernah bahas. Jadi begini, di keris itu sahabat Pusaka Jawa, di keris itu ada tiga Mas Gege. Pecinta Tosanasi itu ada tiga. Pertama yang seneng dengan eksotorinya, keindahan luarnya saja. Yang kedua dengan isoterinya, dalemannya saja. Dan yang ketiga dua-duanya Mas Gege. Ya luarnya dipelihara, dibagus-bagusi, tapi dalamnya juga dipelihara. Dalam arti mungkin ada ya mungkin perawatan khusus kali ya, yang seperti itu. Nah, terus kedua sahabat Pusaka Jawa, ini kan bicara tentang ini kan pasti kan sahabat Pusaka Jawa pengen tahu nih tuah-tuahnya. Yang kemarin kan kalau saya kan cuma berpelambang sebagai pamor. Kalau dituah di keris sendiri mungkin ada tiga, mungkin bisa saya ringkas ya. Yang pertama karena berkah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam arti berkah Tuhan Yang Maha Esa itu adalah di mana mantra-mantra itu berupa syair, yang doa dijadikan syair agar gampang gampang dihafal, disalurkan kepada bilah keris pada saat pembuatan oleh empunya. Akhirnya, dan ciri-ciri untuk keris yang penuh dengan berkah Tuhan, ya berkah Allah Subhanahu Wa Taala umpamanya seperti itu ya, itu biasanya garapnya bagus, sesuai pakem. Terus yang kedua adalah yang lewat induksi ilmu, kayak Mas Gege nih, isi barang seperti itu Mas Gege. Isi barang. Kadang kalau yang isian itu nggak ngelihat pakem, keris cilik nggak apa diisi. Yang penting nggak cekelan. Anak isi anak ya Mas Gege. Ya, yang ketiga adalah keris yang diisi oleh makhluk halus atau bangsa jin, seperti itu Mas Gege. Nah, kalau di sini kan kita, kenapa saya kedatangan Mas Gege, ini ahlinya ini spiritualis muda. Umurnya berapa Mas Gege? Umur 20 lah, mau 21. Mau 21, tapi sahabat Pusaka Jawa ini dari umur kelas 4 SD sudah masuk Trans TV ya? Iya, dari Trans TV, kelas 6 SD ada itu di Facebook, masih ada itu videonya. Videonya mungkin sahabat Pusaka Jawa bisa melihat jejak digitalnya. Waktu itu dibawa ke Alas Roban. Disuruh gambar ya. Merem ya. Terus disuruh main bola. Matanya ditutup. Terus ngecek duit di dompet orang, seperti itu. Isinya apa saja ya seperti ini. Karena Mas Gege mempunyai diberikan kelebihan, yaitu kalau bahasanya six sense indigo dari kecil. Jadi tidak semua orang punya six sense ya Mas Indigo. Mas Gege ya. Beda-beda setiap orang. Beda-beda. Nah, kayak gini Mas Gege. Mas Gege kan tentunya kan bermain di spiritual sudah lama. Pengalaman Mas Gege ada tidak sih pusaka-pusaka yang beraura negatif? Pengalaman nih ketika menyembuhkan seseorang. Bisa bicara sedikit Mas Gege? Pernah menyembuhkan seseorang ternyata berasal dari pusaka tersebut. Coba Mas Gege ceritakan. Ini kan buat edukasi sahabat Pusaka Jawa di sana. Tidak menakut-nakuti Mas Gege. Bukan nanti waduh pegang pusaka bahaya kan seperti itu. Enggak semuanya. Enggak semua. Coba gimana Mas Gege? Jadi seperti ini yang saya pegang ini kan, ini isian, yaitu diisi oleh yang punyanya. Silakan, bukan yang buatnya. Oh ini seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Nah seperti itu. Nah bentuknya seperti ini, corak-coraknya lurus ya. Lurus. Tapi namanya nggak tahu. Ini sudah nampel. Ini keris sudah nampel. Memang Mas Gege nggak tahu dapur keris. Cuman di season ini sengaja saya bahas
masalah tuah karena saya akan membahas sesuatu sesuai dengan ahlinya. Kalau saya bukan ahli tuah, ahli nayuh begini. Kalau saya bicara keris yang indah-indah, yang tua sedikit banyak barangkali dapat. Nah kalau ini bentuknya apa Mas Gege? Energi atau apa ini? Apa ada sosoknya atau bagaimana menurut Mas Gege? Isian ya. Kadang-kadang ada isian yang bentuk energi yang tadi saya bilang berbentuk doa. Negatif, energi positif. Kalau Mas Gege ini menurut Mas Gege bagaimana, coba silakan. Kalau ini tuh menurut Mas Gege hanya aura ya, positif untuk kewibawaan ini. Sengaja itu yang punyanya mengisi aura seperti ini supaya pemegangnya itu berwibawa gitu. Nah, kalau umpamanya nih Mas Gege, orang ini kan punya keris ini. Apa mesti harus dibawa apa ditinggal? Nanti dia kewibawanya akan ngikut sendiri ke orang itu kemana pun. Apa bagaimana Mas Gege? Sebetulnya sih ini ditinggal sebetulnya sih. Cuman tergantung orangnya bisa menggunakannya, paham cara-caranya. Anak password lah ya. Ada passwordnya lah istilahnya gitu. Anak kiwut. Ini sekedar untuk kewibawaan apa ada yang buat protek Mas Gege? Enggak, kewibawaan saja. Jadi sahabat Pusaka Jawa, kita bicara dengan Mas Gege ini memang tidak diragukan lagi lah. Karena Mas Gege ini kalau untuk wilayah Selawi banyak yang kenal, dan wilayah yang lain juga sudah banyak yang kenal di Cirebon dan lain sebagainya. Subang dan lain-lain. Karena memang sudah dari kecil sudah dimintain tolong sama orang untuk menyembuhkan, baik itu santet, kena pelet, kesurupan dan lain-lain. Usaha tidak lancar. Kayak Joko bodoh ini. Ya tidak masalah, kita kan di channel Sahabat Pusaka Jawa ini kan pastinya mudah-mudahan ya. Nanti tidak waktu ini saja Mas Gege, nanti kita akan collab membabar satu keris dari tuahnya. Ya, ini sekedar untuk edukasi bahwasanya pusaka jenis Tosan Aji itu dibikin tidak seperti pisau biasa yang asal tempat-tempat. Kalau ini kan diisi dengan doa, amalan. Dengan rialat, dengan riado seperti itu. Nah, ini saya panggilkan ahlinya bahasanya. Jadi ini sekedar untuk protek saja ya, maaf Mas Gege. Sampai basah ini tangan. Kalau basah kenapa itu Mas Gege? Biasanya. Karena ada benturan energi dari energi manusia dengan energi yang seperti itu. Bukan karena paru-paru basah ya, bukan ya. Saya paru-parunya alhamdulillah sehat. Jadi ini sahabat Pusaka Jawa, ini ada kembang kacangnya kecil, ini sujen ampel, keris sujen ampel, lurus ya. Nah ini menurut Mas Gege ini untuk kewibawaan saja. Jadi tidak untuk dalam arti kewibawaan berarti agar orang itu disegani ya Mas Gege, di masyarakat ataupun di waktu dalam pergaulan ya Mas Gege ya. Jadi tidak, ketika orang sudah segan, orang mau berbuat jahat pun males ya Mas Gege, atau orang mau menipu pun males. Utang pun males. Utang males sih ya, bener. Ditagih utang juga. Pak ditagih utang nyaur lah kayak gitu ya Mas Gege ya. Seperti itu, megai, nek orang Tegal Brebes megai. Jadi tapi tidak untuk protek ya, umat diserang dari tidak cuma itu dong. Aman. Jadi ini bentuknya energi. Apa energi saja. Oke. Sekarang coba yang lainnya Mas Gege. Sebalik. Ya silahkan. Ini ada 3 sahabat Pusaka Jawa. Sengaja Mas Gege sendiri yang ini koleksi saya. Banyak tuh. bukan apa ya, bukan trik, ini sengaja memang dadakan saya Mas Gege. Silakan. Ini dari Cirebon Mas Gege. Dari Cirebon. Orangnya diantar ke sini langsung. Kemarin 4 biji saya dapat. Butuh duit. Ini dari abdi dalam Kanoman. Tapi udah meninggal, anak-anaknya dibawa ke sini, butuh duit. Seperti itu. Nah, kalau ini bagaimana Mas Gege? Nah, ini kan Mas Gege lagi ngedetect sahabat Pusaka Jawa untuk menayuh. Jadi mumpung Mas Gege lagi ngedetect, saya sambung. Jadi begini, tuah itu sebenarnya artinya adalah fungsi, tapi mungkin kalau yang lebih bagus, paling bagus adalah yang tadi saya sebutkan, tuah yang pertama, tuah dari berkah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti doa dari empu masuk. Karena kalau dengan keris yang tuah itu pastinya lebih bagus fisiknya daripada yang kedua yang isian. Karena isian biasanya kecil-kecil pun di mata diisi tidak sesuai pakem. Terus yang ketiga yang diisi dengan makhluk halus.
Tapi bisa juga kejadian yang keempat, jadi keris dari berkah Tuhan ketika diopeni dengan maaf, dikasih minyak, ukup tahu ya, jadi bakar menyan atau buhur atau apa, kerisnya taruh di atas begini, diasapin, ya akhirnya nanti ada masuk makhluk halus ke situ. Pada tahun 1930-an itu masih banyak di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Hampir tiap malam Jumat atau malam Selasa masyarakatnya pasti lewat jalan itu sudah bau menyan. Ya, tapi pergeseran itu sebenarnya begini, ini adalah bahasanya adalah kebijakan lokal ya, kebijaksanaan lokal, wisdom masyarakat lokal. Dulu nenek moyang kita itu orangnya toleran, jadi dengan bangsa halus pun mereka toleran. Ketika ada masalah, kadang bangsa kita, nenek moyang kita dulu ya, itu sering saling membantu. Jadi kalau ada masalah, kadang kita bantuan kepada bangsa-bangsa halus seperti itu. Setelah abad ke-14, ketika agama Islam masuk ke Pulau Jawa atau ke Nusantara, itu mulai ada pergeseran. Karena di Islam sendiri kan tidak begitu. Kalau dulu kan mungkin seperti menyembah-nyembah keris, seperti diagungkan yang ya sesuai kepercayaan mereka lah, seperti itu. Jadi dulu itu ada sinkronisasi, ada kerjasama, makanya dulu orang-orang dulu itu banyak. Gimana Mas Gege yang ini? Ular ya, ular. Oh, ini sahabat pusaka Jawa. Ini berarti khodamnya makhluk jin ya? Makhluk jin, tergolong jin ya? Jin, tapi sosoknya ular. Perempuan apa laki-laki Mas Gege? Perempuan. Perempuan. Oke, bisa ditanya namanya Mas Gege? Barangkali mau nanya. Coba nanti mau tanyain dulu ya. Iya, tanyain dulu. Nanti saya tak ngobrol dengan sahabat pusaka Jawa. Jadi nanti lengkap fungsinya buat apa, asal usulnya dari mana. Ini kan untuk mengungkap sejarah satu bilah keris. Karena di season ini mumpung ada ahlinya spiritualis dari Slawi, biar sahabat pusaka Jawa, kalau sahabat pusaka Jawa pengen ada masalah, silahkan kontak ke nomor handphone saya, nanti tak hubungkan, atau minta nomor handphonenya dia, nanti tak kasihkan. Karena Mas Gege ini bagiannya masing-masing. Kalau saya memang wira swasta jadi bukan bagian seperti itu ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, tadi saya menyambung pembicaraan saya yang tadi, bahwasanya nenek moyang kita itu dulu sangat toleran dengan lingkungannya, baik dengan alam, tumbuhan, air, bahkan ke alam sebelah seperti makhluk-makhluk halus. Mereka saling menjaga. Kadang mereka dulu pohon-pohon pun dikasih sajen seperti itu ya, untuk menjaga keseimbangan. Karena dulu kan ada Buddha Hindu masuk, setelah agama Islam masuk pada abad ke-14 mulai ada terjadi pergeseran. Nah, setelah pergeseran itu pada tahun 1930 masih kerasa lah orang memelihara keris itu setiap malam Jumat atau malam Selasa Kliwon, Anggoro Kasih ya, itu bakar ukup, bakar menyan atau buhur, kemudian ini diasapin. Bahkan dulu masih ada sajen untuk keris. Jadi kerisnya ditaruh sini, kadang ada pakai kendi kecil, nasi putih, telur, bawang, mengkreng tahu ya, cabai merah yang panjang dan lain sebagainya. Ada pasar, ada kembangnya, ada itu seperti itu. Nah, sekarang setelah kemerdekaan ke sini, apalagi tahun 2000-an, menjelang tahun 2000-an, mulai ada pergeseran. Jadi sekarang pecinta Tosanaji sudah mulai bergeser kepada fisiknya, keindahan cipta dan karsa yang adiluhung, dari leluhur. Jadi nguri-nguri dari fisiknya. Walaupun, nah sebenarnya biasanya sahabat pusaka Jawa akan saya babar bahwa saya ciri-ciri orang yang megang pusaka tapi dengan memegang isinya. Biasanya pakai di mendak sini dikalungkan kembang telon ataupun melati. Kedua, di bilah sini biasanya isinya penuh dengan minyak misik lah. Kalau kita kan ini pakainya pamornya kelihatan. Jadi ini kalau ini kan kelihatan keindahan fisiknya. Nah, kalau yang keindahan fisik itu pamor ya. Nah, terus kadang setiap tahun mereka cuci. Kalau saya enggak. Tapi memang percaya tidak percaya, ini saya ruangan ini pakai AC.
ruangan ini pakai AC, tak kasih nomor 16, tetap panas, enggak itu malam, enggak itu siang. Kamar sebelah pakai AC nomor 16, dinginnya enggak ketulungan. Ya mungkin karena energi dari ini, pusaka-pusaka ini sekedar mengedukasi saja seperti itu, karena ya memang hidup di dunia ini penuh dengan beraneka macam ya. Jadi sahabat pusaka Jawa tidak perlu takut ketika memelihara pusaka. Sahabat pusaka Jawa tinggal memilih saja, mau ketika mau megang pusaka yang sepuh tapi yang sekedar keindahannya saja, tidak perlu diminyaki, bisa pergi sendiri, entah itu ruhani atau khodam yang situ. Atau yang dikhawatirkan kadang orang kenapa dibuang, kadang ketika tidak diurus ngamuk akhirnya bikin sakit. Betul nggak Mas Gege? Ada yang jadi ada ya? Ada. Karena Mas Gege punya pengalaman seperti itu. Ini gimana Mas Gege? Tadi lanjut. Ini Nyai Weling, karena ularnya ular weling. Ular weling. Dari mana Mas Gege? Cirebon kah? Dari Banten tapi ini. Oh dari Banten. Kegunaannya Mas Gege? Buat melet. Wih. Nih, siapa yang mau ini nih? Lumayan. Kalau udah kenal gampang ini. Caranya? Cari cewek. Caranya bagaimana Mas? Nggak apa-apa, ini kan pusaka saya. Jadi teman-teman tahu kok nggak bisa misalnya gunain. Caranya pegang saya. Caranya bagaimana Mas Gege? Caranya tinggal ya sama-sama itulah. Dia pengennya apa? Ya kayak itu harus nurut. Dia mau ini, kalian harus bisa ngasih. Nanti baru dia jalan gitu. Paham ngasih sesaji lah ya Mas Gege. Dulu. Namanya Cuman Nyai Weling. Kurang baik lah. Auranya aura negatif soalnya. Buat melet sahabat. Kalau pengasihan masih mending. Ini melet masalahnya bahasanya kasar ya. Oh ya itu ya. Iya. Tua ya ini, orangnya tua. Nenek. Ini ya sahabat pusaka Jawa. Jadi berarti agak-agak pas nih tadi yang saya bilang. Kalau ini aura bentuknya induksi atau isian, tapi ini khusus cuma untuk kewibawaan. Biasanya kan isian cuma temporari Mas Gege. Ada yang cuma berarti ini tergantung, ada yang permanen ya. Ini termasuk yang permanen ya Mas Gege ya. Karena ini udah ratusan tahun Mas Gege. Itu permanen. Ratusan tahun. Kalau apa ya isian ya emang biasanya sering-seringnya tuh apa trial lah. Berapa hari, berapa tahun, berapa minggu hilang. Itu ini permanen. Saya Jawa. Ini lumayan itu. Ini Carita ke Prabon buat para fuckboy. Buat fuckboy. Ya ini dapurnya Luk 11, buk sokokan 2, ada kembang kacang, jalen, gerendeng lengkap, tapi ini bukan sabuk inten. Karena ini memakai gusen. Kadang orang tidak teliti. Taunya ini sabuk inten. Ini berarti khusus buat pelet katanya ya. Namanya Nyai Weling. Sahabat pusaka Jawa, nanti sahabat pusaka Jawa bisa tahu. Masa mau lihat Nyai Welingnya? Ini memang asalnya dari Cirebon. Pertama saya dapat full karat dan full minyak misik penuh. Kalau sama saya nggak ada. Tapi ini kalau nggak dipiara nggak apa-apa ya Mas Gege? Nggak ngamuk-ngamuk gitu ya. Enggak. Nah dulu Mas Gege kayaknya kan pernah ngobatin ya, yang orang Brebes. Yang karena efek pusaka bukan. Nah, coba ini Mas Gege yang satunya. Nah ini sahabat pusaka Jawa. Enaknya ada Mas Gege kan enak. Ini sahabat pusaka Jawa. Kalau pengen tahu Mas Gege, sebenarnya kemarin dia bikin akun YouTube untuk uka-uka, tapi kayaknya dinonaktifkan. Nah sekarang dia lebih lari ke gaming. Jadi namanya Jetly Gaming. Seperti itu. Silakan Mas Gege ngobrol dengan itu dulu. Saya akan seperti biasa Mas Gege nanya orangnya, bentuknya apa, laki-laki, perempuan, fungsinya buat apa, dari mana asalnya, seperti itu ya. Saya nyambung dengan sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa, kita hidup di Nusantara itu penuh dengan khasanah budaya yang adiluhung ya. Jadi saya beragama Islam tapi tidak begitu frontal dalam menghadapi kebudayaan, karena min auliyah dulu wali songo pun ketika akan menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, mereka itu membaur ya, istilahnya mayusi lah, tidak saklek bahwasanya ini harus keris budaya dari Hindu atau Buddha dibuang, tidak bisa seperti itu. Bahkan para wali songo itu ketika mensiarkan agama Islam dengan wayang kan mereka senang, cuman bahasanya kan diganti, seperti
ada jimat Kalimusodo. Sebenarnya kan itu jimat, itu kan kalau di Jawa itu pegangan untuk sifat kandel agar lebih berani sifat kandel itu. Kalimusodo kan sebenarnya kalimat syahadat. Itu jadi ketika bikin wayang apa sih jimat pusaka Kalimusodo, yaitu dia syahadat dulu. Setelah syahadat dia baru mengerti. Seperti yang di video yang sebelumnya saya pernah membahas bahwasanya ada wali dari Sunan Ampel ketika mempunyai jis dibikinkan pisau sama Empu Supo, ternyata dibikinkannya keris sengkelat luk 13. Akhirnya Empu Supo minta maaf dan Kanjeng Sunan Ampel berkata, ya sudah Sebeng Supo, barangkali agama Islam menyebar di Pulau Jawa tidak meninggalkan budaya Hindu lewat keris. Akhirnya keris itu diserahkan kepada Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, untuk jadikan pusaka keraton. Ya, jadi saya berusaha menjelaskan kepada generasi milenial bahwasanya memelihara keris itu tidak sirik. Sirik itu letaknya pada diri kita. Makanya sebelum sahabat pusaka Jawa untuk memegang seperti ini, sahabat pusaka Jawa pertebal dulu iman, landasan-landasan dasarnya. Karena barangkali tergoda kayak gini ya. Setelah ditayu sama Mas Keke, hasilnya Nyai Weling buat melet. Terus kedua, saya akhirnya dipergunakan memberikan sesajian. Nah itu yang nanti larinya ke sirik seperti itu. Tapi kalau sekedar untuk maaf nih, di uri-uri fisiknya, terus kedua ada nilai ekonomi, istilahnya investasi duit ada di sini. Kalau saya disuruh membuang, nanti dulu itu saya buang duit karena saya nariknya pakainya ATM. Bukan narik-narik kayak Mas Gege. Kalau Mas Gege mah tarik keluar barang. Kalau saya nariknya pakai ATM kosong, nggak bisa narik keris saya. Ini gimana Mas Gege? Ya ini dari tadi yang diceritakan ada tiga jenis ya. Tiga jenis. Ada yang isian, ada yang berkah Tuhan, ada yang hodam. Iya, yang makhluk halus. Ini yang halus. Ini ya. Ini golongan jin perempuan ya, ular ya jenisnya. Nah, ini syukurnya kalau bagusnya sih ini yang dipegang itu yang kayak gini. Ini. Singo Barong. Iya, Singo Barong. Singo Barong ini dari Jogja Barong. Ini. Jogja. Apa? Ditanya dari Jogja? Iya, dari Jogja. Oh, kodamnya? Iya, Singo Barong. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Gunanya buat apa Mas Gege? Buat keberanian. Ada buat protek juga? Ada. Kalau dapat serangan seperti itu ada ya? Iya, ini bisa buat nangkal juga ya. Buat misal ada serangan, dia itu nggak akan diam, pasti membantu lah. Namanya siapa Mas Gege? Tadi ditanyain. Nggak mau ditanya. Namanya itu nggak mau nyebutin nama. Orangnya pakai apa? Orangnya pakai jubah hitam. Oh, kayak Jawa. Jubah hitam, dia bawa macan 2. Jubah berarti jubah full kayak. Jubah full. Oh, bukan celana pendek hitam. Oh. Jubah full, pakai bawa macan 2. Putih hitam. Loreng, macan kretek ya. Macan hitam, macam yang Sumatera itu ya. Iya. Bukan yang hitam udah ya, harimau. Oh, ini sahabat pusaka Jawa. Ternyata balik. Dia sahabat pusaka Jawa dulu ini ceritanya dulu sering dipinjam untuk lurah, Mas. Untuk lurah. Ini sering dipinjam untuk lurah. Jadi kan harimau kan lambangnya lambang pemimpin sih ya. Iya, jadi betul. Cocok buat lurah. Jadi memang begini Mas Gege, tak kasih gambarannya. Untuk keris naga, keris singo itu zaman dulu yang megang paling raja sama bupati. Jadi karena ketika melihat kerisnya saja, berarti kayak wis sugih. Oh, iya. Kayak orang sekarang punya Mercy lah ya. Mobil. Iya, mobil Mercy kan yang sing duwe paling yang ngomong tertentu tok. Nah, ini sama. Ini karena singo melambangkan keberanian dan kekuasaan. Iya, kekuasaan pemimpin. Sama seperti naga. Ya sahabat pusaka Jawa, ini tak review. Silakan. Tapi nah ini nih pamore istimewa. Rojo Abolo Rojo. Singo Barongnya matanya emas. Matanya emas ya. Iya. Nah ini. Nah, saya mau tanya nih, Mas Gege kan pernah ngobatin orang sakit gara-gara pusaka. Iya. Itu bagaimana ceritanya Mas Gege? Ya karena nggak dirawat, dianya nggak tahu. Orang yang punya itu nggak tahu bahwa itu keris ada
jin ya, ada jinnya, ada cuman kurang baik. Terus Akhirnya gepok kan, bahasanya. bahasanya Nyerang. kan nyerang Terus biar itulah ya, nyerang karena dia juga nggak diurus kayak gitu. terus tindak lanjutnya, tindakan preventif Mas Gege bagaimana waktu itu? Langsung dibersihin, langsung dinetralisir, dipindah itunya, isinya. Kalau sebetulnya sih kerisnya harusnya dibuang juga. Cuman nanti Mas Gege, iya masalahnya dibuang ke sini. Ini kan kita udah tahu nih Mas Gege ya. Mas Gege bagian seperti itu. Buang ke sini biar dapat duit Mas Gege. Lumayan jual sih. ya. Iya, dikosongin nggak apa-apa ya Mas Gege ya. Terserah Cuman saya. orangnya masih nggak senang. mau, masih suka sama kerisnya, jadi mintanya dibuang isinya. Ini kan sahabat pusaka sewa. Saya ngirik-ngirik kerisnya Mas Gege dulu katanya punya. Orang datang rata. Curiga kayak aja wis laka apa nggak ada ini kerisnya. Apa orangnya nggak boleh Mas Gege? Nggak boleh. Orangnya masih senang soalnya sih. Kerisnya gede Mas Gege. Seginian lah. 4 rem sahabat pusaka sewa. Buat pegangan ya Mas Gege. Lurus apa look Mas Gege? Look-nya tapi orang look nemen loh. Kembak bahasanya lu kembak, tidak rengkol ya. Nah Mas Gege, ini nasihat buat saya yang suka pusaka kan banyak nih saya nih. Biar safety bagaimana, biar aman. Coba gimana Mas Gege? Ya biar aman. Nomor satunya itu ya iman ya. Iman keyakinannya. Paling utama kan itu iman. Iman bukan cuman iman kepada Allah. Iya emang iman kepada Allah. Iya. Yang namanya iman itu ya harus yakin sama Allah. Bahwa Allah akan melindungi kita. Iya. Dan kedua banyakin zikiran lah, wiridan, berdoa sama Allah. Siap. Biar Allah ketika ada apa-apa membantu seperti itu. Iya. Jadi sahabat pusaka Jawa tadi bicara tuah adalah fungsi dari, selain untuk, kalau tuah lebih ke spiritual ya. Kalau fungsi anunya buat nusuk senjata. Senjata berkelahi jarak dekat, ruket ya kan. Tapi ini sahabat pusaka Jawa ya, ini kita bersyukur ada Mas Gege ya, pastinya nanti subscribe-nya Mas Gege disuruh subscribe ke saya Mas Gege. Iya. Kemarin saya punya jenglot Mas Gege. Jenglot. Tak bakar. Asli tak bakar kemarin. Punya almarhum Pak Slamet. Asli tapi. Ya Mas Gege. Oh iya. Dibakar. Bakar sama saya, kopong muka saya sama rambut sama ini semua. Jenglot. Iya. Ya, Mas Gege pernah tak ajak ke salah satu guru saya, ya teman ya guru. Ya, pembimbing lah ya. Untuk hikmahnya, hikmah kan guru banyak ya Mas Gege. Ada guru bahasa Indonesia, guru IPA biasa. Kalau ini guru-guru untuk hikmah. Karena dulu saya juga tidak ini, saya suka dengan hal seperti itu, belajar hikmah waktu masih muda. Nah, sudah almarhum, rencananya gini Mas Gege, saya itu mau podcast ke beliau untuk seperti ini kayak Mas Gege. Begitu sampai ke sana, istrinya nangis meluk saya. Jebul wis meninggal 18 hari. Setelah 18 hari itu pusakanya beliau, satu lemari nggak ada yang berani ngebuka. Nah setelah nggak berani ngebuka, akhirnya rundingan dipasrahkanlah ke saya, karena saya dulu berguru dengan satu guru, dengan Pak Slamet juga. Tapi setelah lepas dari guru itu, saya juga mengguru kepada Pak Slamet. Seperti itu. Nah, sampai jenglotnya pun dikasih, semuanya dikasih. Seperti itu. Nah, saya rencananya tadinya mau tak pendem, tak kubur. Dikubur. Tapi kalau dikubur ketemu sama orang, mesti kadang hubungi orang. Saya di sini dipakai orang. Kemarin belum ada seminggu. Ini hari Kamis kemarin. Kamis kemarin. Tadi dulu. Saudara saya datang hari apa ya kemarin? Hari Sabtu kayaknya. Berarti Sabtu pagi maksudnya. Baru berapa hari? Ini hari apa? Ini hari Selasa ya? Selasa. Saya bakar di atas ruko. Apinya bisa lebih dari tinggi soal ini. Saya khawatir ruko kebakaran. Tapi enggak, saya takut dikirain sombong. Ini teman di rumah jangan kayak gitu, jangan ikut-ikutan bakar jenglot itu. Kenapa Mas Gege? Bahayanya gimana? Belum tentu mati itu. Don't try this at home. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Khawatirnya biasanya kesurupan Mas Gege. Kesurupan mending bisa langsung mati.
bunuh yang bakar. Tapi ini saya tidak bilang aja belu. Kalau ini kalau saya tahu nekat lah, nekat lah gitu. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa, mungkin sampai di sini perbincangan saya dengan Mas Gege. Mudah-mudahan next time Mas Gege mau podcast lagi, atau mungkin nanti Mas Gege bawa pusakanya. Dia punya keris, sahabat Pusaka Jawa. Pernah sama saya, keris kuning. Ya. Kalau saya lebih sukanya ke kujang sih. Kujang. Nggak apa-apa, ada ya? Barat, ada ya? Nggak apa-apa. Karena kujang kembar. Termasuk juga ini apa? Termasuk juga pusaka kujang, ya kan? Iya. Dari Galuh. Kebetulan Mas Gege ini mungkin secara terah ikutnya Siliwangi. Tuh, Mas Gege di belakang ada tuh Siliwangi, Prabu Siliwangi sama mau bodas. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi sampai di sini sahabat Pusaka Jawa, saya hanya sekedar untuk hiburan, tapi mudah-mudahan menjadi tuntunan. Saya tidak mengajak-ngajak sahabat Pusaka Jawa untuk ke jalan yang tidak. Cuman saya mengatakan yang ada seperti apa adanya. Hidup di dunia itu ada dua alam. Ada alam manusia, juga ada alam jin. Nah, kita jangan menolak tidak adanya jin, kenyataannya banyak. Banyak orang menolak ketika kesurupan nggak bisa nembuhin. Akhirnya percaya. Jangan telat. Jangan telat. Ya, jangan terlambat. Kalau untuk orang yang Islam lebih banyaklah baca-baca ayatul hiris atau sholawat untuk benteng ya Mas Gege ya. Kalian boleh lah ngomong nggak apa-apa. Yang penting ada bentengnya. Kalau ngomong-ngomong nggak apa-apa, ngomong keris tak kencingin, nggak taunya ada isinya, kamu nggak bisa kencing, bengkok repot lah. Rumah sakit nggak bisa. Rumah sakit nggak bisa. Rumah sakit. Saya punya kejadian. Saya kejadian. Ya Mas Gege ya. Dulu anak saya masuk rumah sakit. Itu di rumah sakit ada yang kesurupan. Itu di rumah sakit Islam Tegal. Di setelin satu rumah sakit itu murotal Quran, ya nggak sembuh-sembuh. Tak panggilin Mas Gege, Mas Gege telepon. Ketawa saya. Katanya depresi. Kalau untuk orang-orang ke dokter kan kemudian depresi. Nyatanya disuntik bius baru 1 jam naik lagi. Pada anak kecil ya Mas Gege ya. Anak kecil. Logikanya itu bius 6 jam kata dokternya. Baru setengah jam bangun lagi, ngamuk lagi, bayi nggak bisa nandangin semua. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini sekedar obrolan santai. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa terhibur. Ya tadi yang disampaikan Mas Gege bahwasanya ini ya Mas Gege bicara apa adanya sesuai pengetahuannya Mas Gege. Ya adapun untuk sahabat Pusaka Jawa yang untuk memperkuat imannya nggak usah dipercaya, tapi silahkan saja. Tapi ini sekedar wacana karena hidup di dunia ini memang ada seperti itu ya. Dari sini itu saja. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu terhibur dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Yang belum subscribe-nya Mas Gege wajib. Ini ada Mas Gege. Nanti next time nanti saya babar pusaka tentang tua, tapi tidak di sini Mas Gege ya. Warung. Biar bisa ngopi. Dari sini nanti saya mau keluar kan Mas Gege. Ya sahabat Pusaka aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.